Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Ya para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini di dalam hal-hal yang wajib bagi kita untuk melakukan sesuatu ketika ada orang yang meninggal, ya sebagaimana yang telah kita bahas, ya, membahas tentang tata cara pemandian jenazah, tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafani jenazah, yang mana insya Allah pembahasan kita kali ini kita masuk di dalam pembahasan sholat jenazah, ya, rukun-rukunnya. Ya, adapun syarat-syaratnya, maka sebagaimana syarat-syarat yang disyaratkan ketika kita membahas syarat-syaratnya sholat, itu juga sama harus dipenuhi di dalam syarat-syaratnya sholat jenazah. Yang mana kita harus disyaratkan mempunyai wudhu, harus disyaratkan menutup aurat, menghadap kiblat, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam syarat-syaratnya sholat. Ya. Yang mana di dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang rukunnya sholat jenazah, yang mana di sini dijelaskan oleh para ulama, oleh para fuqaha, karena memang tata cara sholat jenazah itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain, ya, khususnya sholat fardu atau kebanyakan sholat sunnah. Yang mana di sini dikatakan rukunnya sab'atun awwaluha an-niyatu. Salah satu rukun yang pertama dari sholat jenazah yaitu niat. Sebagaimana di sholat fardu itu ada niat, maka di sholat jenazah di sini juga ada niat. Ya. Yang mana niat di sini juga sama seperti yang telah kita bahas di dalam sholat fardu, wajib untuk membarengkan niat tersebut dengan takbiratul ihram. Ya, kemudian juga wajib karena sholat jenazah tersebut adalah sholat fardu, walaupun fardu kifayah, harus kita mengucapkan di dalam niat tersebut adanya lafadz fardon, adanya lafadz fardu. Seperti usolli fardhu dhuhri, maka di sini juga sama, ya, usolli fardhol janazati, ya, usolli fardhol janazati, atau nawaitu sholah ala hadzal mayyit fardhon, harus adanya lafadz fardu di dalam niat sholat jenazah, ya. Akan tetapi tidak disyaratkan di dalam niat tersebut itu lafadz kifai, yang mana di sini fardunya fardu kifayah. Akan tetapi ketika kita mengucapkan fardu, tidak harus kita mengucapkan fardu kifayah. Atau mungkin lebih gampangnya ketika kita meniatkan sholat jenazah tersebut, yang mana niat tersebut di dalam hati, dan bisa kita niatkan walaupun tanpa menggunakan bahasa Arab, kita niatkan aku niat sholat jenazah yang fardu, ya, fardu, yang wajib atas mayit ini, ya, atas mayit yang ada di hadapanku, atau aku niat sholat jenazah yang fardu ini sebagaimana yang imam niatkan, maka itu juga sah, ya. Begitu juga ketika seorang makmum disyaratkan di dalam sholat wajib itu niat iktidak, maka di sini orang yang makmum juga wajib untuk niat iktidak, atau yang dimaksud niat iktidak itu adalah makmuman, dia ini menjadi makmum. Kemudian di sini dibahas wala yalzamuhu ta'yinul mayyit wala ma'rifatuhu. Enggak disyaratkan kita ini mengetahui mayitnya tersebut, enggak perlu. Yang penting di depan kita ada mayit, kemudian kita niatkan sholat kita ini untuk mayit tersebut, atau misal kita nggak tahu mayitnya itu siapa, kita niatkan sholat kita ini sebagaimana yang diniatkan oleh imam, maka ini juga sah, ya, maka ini juga sah. Ya, kemudian di sini juga dibahas wala yadurru ikhtilaful muayyan bisolah bainal imami wal makmum, ya, tidak masalah ketika ternyata
kok berbeda ya, niatnya seseorang yang dijelaskan atau mayit yang dijelaskan tersebut, niatnya makmum sama imam itu beda ya. Semisal imam meniatkan sholat tersebut kepada si A, kemudian ternyata si makmum meniatkan sholat tersebut kepada si B, maka ini tidak membatalkan sholat si makmum atau sholatnya si imam tersebut. Akan tetapi perlu digarisbawahi di sini ya, di dalam permasalahan yang selanjutnya, yaitu ketika berselisihnya, atau mungkin lebih tepatnya itu ketika seorang makmum itu ketinggalan dari imamnya dengan satu takbiratul dengan satu takbir, yang mana nanti bakal kita bahas bahwasanya salah satu rukunnya sholat jenazah ini adalah 4 kali takbir ya. Maka ketika imam kok ketinggalan satu takbir, ketika makmum kok ketinggalan satu takbir dari imamnya tanpa adanya uzur ya, semisal imam sudah takbir yang pertama, kemudian makmum itu juga takbir yang pertama, kemudian makmum ini sebenarnya ketika imam masuk ke takbir yang kedua, makmum itu juga sudah selesai membaca Al-Fatihah semisal. Kemudian dia bisa untuk mengikuti imam di takbir yang kedua. Ya. Dan si makmum ternyata kok tidak mengikuti imam untuk masuk ke takbir yang kedua, sampai imam masuk takbir yang ketiga, dan makmum belum mengikuti imam, bahkan belum masuk ke takbir yang kedua, akhirnya dia ketinggalan satu takbir daripada imamnya. Lah ini kalau dia ini tidak ada uzur di dalam hal tersebut, maka itu bisa membatalkan sholatnya si makmum ya. Akan tetapi kalau seandainya makmum ini ada uzur, semisal ternyata bacaannya si makmum ini lambat, akhirnya dia sampai ketinggalan, maka ini tidak masalah ya. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua ya. Kemudian di sini disebutkan tata cara niat sholat jenazah itu, yaitu di sini nawaitu sholah ala hadzal mayyit fardhon ya, aku niat sholat untuk mayit ini, misal mayit tersebut ada di hadapannya, fardu. Atau boleh juga niatnya itu dikaitkan atau digantungkan seperti niatnya imam, yaitu sebagaimana yang disebutkan di sini, nawaitu sholata ala man sholla alaihil imam, aku niat sholat jenazah tersebut sebagaimana imam niat, yaitu kepada mayit tersebut yang ada di hadapannya, atau kepada mayit yang gaib mungkin yang nggak ada di hadapannya. Ini juga sah ketika kita mengaitkan niat kita kepada niatnya si imam. Kemudian masuk ke rukun yang kedua, yang mana beliau sebutkan di sini adalah kabir arba'an ya, membaca takbir 4 kali ya, membaca takbir 4 kali, yang mana takbir 4 kali di sini dibahas oleh syarih atau musannif hafidhahullahu ta'ala ya, yang mana beliau menyebutkan la tadurru ziyadatu alal arba', tidak membatalkan sholat ketika takbirnya ini ternyata kok lebih dari 4 takbir ya. Ini semua karena telah datang hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Akan tetapi beliau di sini menjelaskan, amma ini ataqada butlanahu biziyadati alal arba'. Adapun ketika seseorang tersebut nganggep bahwasannya takbir yang ada di sholat jenazah tersebut
kalau lebih dari 4 takbir itu bisa membatalkan, ya dia beranggapan seperti itu likaunihi jahilan bidzalik, karena dia ini mungkin tidak mengetahui ilmunya atau tidak mengetahui bahwasanya takbir ya lebih dari 4 takbir di dalam sholat jenazah itu tidak membatalkan. Akhirnya dia menganggap kalau lebih dari 4 itu membatalkan. Maka ketika dia kok sampai menambahi lebih dari 4 takbir, ini bisa membatalkan sholatnya tersebut. Ya. Begitu juga di sini dibahas ketika takbir lebih dari 4 itu tidak membatalkan sholat. Akan tetapi takbir kurang dari 4 di dalam sholat jenazah itu bisa membatalkan sholat. Ya. Yang mana takbir di sini sama seperti takbir yang ada di dalam sholat-sholat yang lain, yaitu kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kemudian rukun yang ketiga, al-qiyamu mimman qadar. Disyaratkan atau rukun bagi orang yang melaksanakan sholat jenazah ini harus berdiri. Ya, berdiri sebagaimana yang kita bahas di dalam sholat-sholat fardu, yaitu bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Ketika dia tidak mampu, maka sebagaimana yang telah kita bahas urutannya, yaitu dia boleh untuk sholat duduk, kemudian boleh untuk sholat tidur dengan miring, atau nanti kalau nggak mampu tidur terlentang dan seterusnya. Sebagaimana yang telah kita bahas di dalam sholat fardu, maka di sini juga sama urutan bagi seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat jenazah dengan berdiri, itu sama seperti di dalam sholat fardu. Kemudian rukun yang keempat, tsumma qira'an fatihatan. Ya, harus membaca al-fatihah di dalam sholat jenazah. Yang mana sunnahnya membaca al-fatihah di sini adalah setelah takbiratul ihram, yaitu setelah takbir yang pertama. Akan tetapi boleh untuk membaca al-fatihah tersebut yang ada di dalam sholat jenazah dibaca setelah takbir yang kedua, atau dibaca setelah takbir yang ketiga, atau dibaca setelah takbir yang keempat. Ya, boleh. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu sholli ala zainin naba. Ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini kita baca setelah takbir yang kedua. Ya, setelah takbir yang kedua. Jadi setelah takbir yang pertama kita membaca al-fatihah, kemudian takbir yang kedua setelahnya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dibarengi sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup, akan tetapi lebih afdolnya sebagaimana yang telah kita bahas di dalam sholat fardu, yaitu sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu rukun yang keenam adalah ad-du'a ulil mayyit tala salithah. Ya. Setelah rukun yang keenam adalah membaca doa atau mendoakan si mayit setelah takbir yang ketiga. Ya, setelah takbir yang ketiga. Ya. Beliau katakan di sini, kenapa doa kepada mayit itu kok termasuk rukun? Li'annahul maqsudul a'zam minas sholati 'alal mayyit. Karena inilah maksud yang paling inti kita menjalankan sholat jenazah untuk mayit tersebut, yaitu kita mendoakan mayit tersebut. Ya, karena seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in qata'a amaluhu illa min thalath. Amalnya terputus kecuali dari 3 hal, yaitu 3 hal amal tersebut, pahala tersebut tidak akan terputus. Ya, sodaqotun jariyah, sodakoh yang mana sodako tersebut terus mengalir pahalanya, seperti orang yang bersedekah untuk pembangunan masjid, misal untuk membangun pesantren dan lain sebagainya. Kemudian wa ilmun yuntafa'u bihi, ya ketika seseorang tersebut mempunyai ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat disebarkan oleh murid-muridnya,
Ini juga pahala yang tidak akan terputus. Kemudian yang ketiga, wa waladun solehun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan si mayit tersebut. Hanya 3 amalan ini yang apa? Yang tidak akan terputus bagi si mayit pahalanya walaupun si mayit tersebut sudah meninggal dunia. Ya, maka salah satu yang memberikan manfaat kepada mayit itu adalah ketika kita mendoakan si mayit di dalam sholat jenazah yang kita lakukan kepada mayit tersebut. Sehingga di sini adalah maksudul a'dham katanya musannif hafizahullahu taala. Wa yakunu du'a lil mayyit bi khususihi. Dan harus mendoakan si mayit di sini dengan mengkhususkan dia. Maka tidak cukup ketika mendoakannya dengan doa yang umum. Maksudnya doa yang khusus itu apa? Doa tersebut dikhususkan kepada mayit yang benar-benar kita niatkan sholat tersebut kepadanya. Seperti Allahumma gfir lahu, ya, ya Allah ampunilah dia ini maksudnya mayit tersebut. Khusus. Maka tidak sah tidak boleh ketika seseorang itu mendoakannya di dalam doa mayit yang dirukunkan di dalam sholat jenazah itu, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Walaupun dia ini tergolong orang yang mukmin, tergolong orang yang muslim, di dalam doanya orang yang mensolati tersebut ini tidak sah ya di dalam menjalankan rukun mendoakan si mayit di dalam sholat jenazah tersebut. Ya. Ini kalau mayit tersebut itu adalah mayit yang sudah balik atau yang sudah dewasa, maka doanya itu seperti itu, ya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, itu cukup. Atau mungkin Allahumma gfir lahu warhamhu kalau mungkin kita terlalu panjang di dalam membaca doa yang dianjurkan di dalam sholat jenazah, itu sudah sah, sudah cukup. Ya, ini ketika mayitnya itu dewasa, yang artinya mungkin lebih tepatnya, ya Allah ampunilah dosa-dosa si mayit tersebut. Ya Allah berikanlah rahmat kasih sayangmu kepada mayit tersebut. Ya, ini doa yang diperuntukkan untuk mayit yang sudah dewasa atau yang sudah balik. Akan tetapi kalau mayitnya tersebut itu belum balik, maka di sini para ulama mengajarkan doa itu kepada kita, yaitu doanya Allahumma ja'alhu liwalidayhi faratan wa dukhran wa aidatan wa atibaran wa syafi'an wa thakil bihi mawazinahuma wa afrihi sabra ala kulubihima wa la taftinhuma ba'dah wa la tahrimhuma ajrah. Yang mana artinya berbeda dengan doa yang kita gunakan ketika mayit tersebut adalah mayit yang sudah balik, karena di sini mayit yang belum balik, maka mayit tersebut itu belum mempunyai dosa, maka tidak cocok atau tidak sesuai ketika kita mendoakannya dengan doa Allahumma gfir lahu, ya Allah berikanlah ampunan kepada mayit tersebut, sedangkan mayit tersebut itu belum balik dan belum ditulis dosa-dosanya. Maka yang lebih cocok itu adalah Allahumma ja'alhu liwalidayhi faratan wa dukhran, ya Allah jadikanlah mayit yang masih kecil tersebut itu sebagai celengan, sebagai simpanan bagi orang tuanya nanti, pahala yang bakal diberikan oleh Allah kepada orang tuanya yang bersabar karena ditinggalkan oleh anaknya yang masih kecil. Wa'idatan wa'tibaron, jadikanlah itu pelajaran bagi mereka. Wa syafi'an, jadikanlah mayit tersebut nanti sebagai orang yang memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wa tsakil bihi mawazinahuma, ya Allah beratkan pahala kedua orang tuanya karena dia sabar ditinggal oleh anaknya yang masih kecil. Wa afrihi sabra ala qulubihima, ya Allah ya berikanlah kesabaran kepada kedua orang tua mayit atau bayi yang baru meninggal tersebut. Ya, wala taftin huma ba'dah wala tahrim huma ajroh, ya Allah jangan sampai engkau berikan fitnah setelah kematian putranya yang masih kecil tersebut dengan dia mungkin bisa meninggalkan kewajiban karena dia memikirkan anaknya yang meninggal masih kecil atau fitnah yang lain. Maka ini
doa supaya orang tuanya itu senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahrimhuma ajroh. Ya Allah, jangan haramkan, jangan cegah pahala orang tuanya ketika dia ditinggal anaknya masih kecil. Berikan dia pahala dengan kesabarannya, berikan dia pahala dengan cobaannya, yang mana anaknya sudah diundang, sudah diambil oleh Allah ketika dia masih kecil. Ya, ini doa yang cocok ketika mayit tersebut itu belum balik. Ya, ketika doa tersebut, ketika mayit tersebut itu belum balik. Ya, kemudian rukun yang terakhir yaitu assalam. Kita membaca salam sebagaimana yang salam tersebut disyaratkan di sholat-sholat fardu, bahkan juga di sholat-sholat sunnah. Sholat tersebut pasti ditutup dengan kita membaca salam, yaitu setelah takbir yang keempat. Ya, di sini ada doa yang disunahkan, doanya itu pendek ketika kita setelah membaca atau menjalankan takbir yang keempat di dalam sholat jenazah, yaitu Allahumma la tahrimna ajroh wa la taftinna ba'dah waghfir lana walahu. Ya, ini doa yang dibaca di takbir atau setelah takbir yang keempat, baru kemudian ditutup dengan salam. Dan ada doa-doa yang lain yang mungkin panjang yang disebutkan di kitab-kitab yang lebih luas. Kemudian di sini ada sedikit penutupan yang beliau sebutkan di sini, yang mana beliau sebutkan di sini idza adrakal imama wa qad sabaqahu bi ba'di sholatil jenazah. Apabila seorang makmum itu mendapati si imam di dalam sholat jenazah, ya, wa dakhala ma'ahu fi sholah, kabbara wa dakhala ma'ahu fi sholah wa ra'a tartiba sholati nafsihi la sholatil imam. Di sini ketika ada makmum, dia ingin ikut makmuman kepada imam di dalam sholat jenazah, akan tetapi ternyata misal imam tersebut sudah berada di takbir yang kedua, ya, maka gimana yang seperti ini? Apakah kita mengikuti urutan susunan yang wajib di dalam rukunnya imam? Di sini beliau katakan tidak, ya. Ra'a tartiba sholati nafsihi la sholatil imam. Dia harus mengikuti urutan sholatnya dia sendiri, yaitu takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua sholawat kepada Nabi, takbir yang ketiga doa kepada si mayit, kemudian takbir yang keempat, kemudian salam. Tetap, ya, dengan nanti nambahi satu takbir setelah salamnya imam, ya. Tidak harus, bahkan tidak boleh mengikuti urutan sholatnya si imam, ya. Kama fi sholatil fardi, di sini disebutkan ditambahi satu takbir tadi itu seperti di dalam sholat fardu, yaitu ketika kita ketinggalan satu rokaat, maka kita menambahi satu rokaat sama seperti sholat fardu. Akan tetapi bedanya ketika di dalam sholat fardu, ketika misal ternyata imam berada di rokaat yang kedua, kita baru rokaat pertama, kita harus mengikuti urutan sholatnya si imam. Maka ketika imam tasyahud, kita juga tasyahud. Akan tetapi di dalam sholat jenazah ini tidak, kita tetap menjaga dan mengikuti urutan sholat kita sendiri di dalam urutan sholat jenazah. Ya, mungkin ini penutup dari pembahasan kita kali ini di dalam rukunnya sholat jenazah. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.